Nah, tadi kan sunnahnya Kak Rasul itu seperti apa? Iya. Itu kalau seandainya buka harus dengan yang manis-manis. Oh, kayak ngelihat saya. Sama. Kayak kalau terima kasih kali Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kita di episode awal-awal puasa nih Tat. Gimana puasanya aman? Aman, Alhamdulillah. terkendali alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu yang di rumah juga aman puasanya. Kita baru minggu pertama masih semangat-semangatnya nih. Biasanya puasanya Masih jangan sampai kendor. rajin sholatnya. Terawih maksudnya. Masih full masjidnya Sampai ya kan. nah, betul. Ustaz pasti sholat udah sampai keluar-keluar jangan-jangan. Alhamdulillah. Nah kali ini kita biasa kita mau Q&A lagi. Mungkin kan kita akan selama sebulan ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi kayak Gitu. kita random aja sih pertanyaan-pertanyaannya gitu ya Tat. Mungkin dimulai dari kayak kira-kira sunnah Nabi tuh untuk buka puasa gimana tuh Tat? Ya, Nah, sunnahnya. Ya, gitu, siap. Alhamdulillah kita memasuki puasa hari Minggu pertama. pertama. Minggu pertama. Masih Aduh. seger-segernya nih. Masih seger, Iya. semangat. Masih semangat. Masih Iya. belum bolong. Karena biasanya hari pertama itu biasanya rendangnya, ayamnya, Aduh. sahurnya menu spesial biasanya. Benar, masih semangat yang Masih masak. semangat. Kalau bagi Indomie ya. Iya, masya Allah. Di dalam buka berpuasa memang ada sunnah. Pertama sunnahnya itu kalau berbuka puasa waktunya disegerakan. Jadi begitu misalkan adzan langsung kita buka. Buka apa dulu nih? Buka puasa. Kalau buka puasa. Iya. Yang lain nanti belakangan. Bisa tuh kita bahas juga tuh. Iya. Nanti dulu. Jadi pertama, jadi kalau puasa itu kita menyegerakan buka. Sunnahnya begitu. Jadi kalau bukanya disegerakan, kalau sahurnya diakhirkan. Oh gitu. Iya, betul. Jadi misalkan dapat sunnahnya itu memang kalau sahur itu jam 1 boleh, jam 2 boleh. Berlapar Tat. Ya, Iya. masalahnya itu. Nah, ntar jam Tapi udah keroyokan Duanya lagi. 2 pagi apa siang? Waduh, buka puasa ya. Ngumpet-ngumpet dong kalau itu. Jadi dalam puasa itu sunnah disegerakan. Pertama itu. Cuma saat ini yang jadi permasalahan, kadang mereka itu kita semua ini punya jadwal yang sama. Jadwalnya sudah sama, tapi hati-hati. Kadang di masjid di lingkungan kita kadang Ya. beda-beda adannya. Nah betul. Jadi yang ini udah adan, yang ono Oh, belum. di TV Iya, udah biasanya betul. saya patokannya Iya, TV Tat. TV Karena kan patokannya. TV kan nasional ya. Nasional. Kita nungguin TV aja kita. Iya. Kayaknya nungguin TV pas lagi puasa doang deh. Iya. 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 Urutan iklannya biasanya. Ah, Si Umar dan dong. jadi memang tapi saat ini termasuk mohon maaf juga itu biasanya yang akurat seperti itu. Jadi permasalahannya begini, jadwalnya sama, tapi mohon maaf setelan jamnya berbeda-beda. Jadi misalkan contoh yang ini jam 6, yang ini jam 6.42, yang ini jam 6.41 menit misalkan. Nah itu yang jadi permasalahan. Makanya di samping mereka pertama melihat jadwal, yang kedua melihat apakah jamnya sesuai atau tidak. Begitu. Karena biasanya jam digital itu mereka ada masanya. Iya. Atau enggak misalkan mohon maaf jam dinding itu kalau seandainya batunya sudah lemah, Udah dia lama. Nah, Tiba-tiba kok jalan berkurang 5 menit. itu yang terjadi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Pertama itu waktu. Iya. Jadi disayangkan kasus yang terjadi begini. Kalau seandainya misalkan kita berbuka puasa, ternyata kita dihadapkan dengan problem seperti itu, mana yang harus kita ikutin ya seperti tadi mau TV monggo, atau misalkan kita daripada mengikuti yang duluan lebih baik yang tengah-tengah gitu ya.
Seperti itu. Kenapa? Karena takutnya gini. Jadi tunggu semuanya azan aja gitu kan. TV azan, semua azan baru kita buka deh gitu. Tapi kebanyakan ya, maaf Ya. kita Ya. nungguin yang azannya paling duluan. Oh, Itu kayaknya kalau buka undang mending ya. udah mending gitu ya. Masa. Ternyata belum. Kan ada kayak gitu loh banyak kan. Jadi gini. Memang kalau bicara keinginan secara hawa nafsu seperti itu ya. Tapi kita puasa ini kan bukan masalah keinginan kita. Artinya disayangkan kita pagi hari nahan makan minum, siang hari, sore hari. 1 menit lagi ke maghrib Aku gitu. Nah, kita keburu batal. batal. Sementara waktu belum Azan belum. Belum waktunya masuk. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya kita harus hati-hati. Dan ini problem yang terjadi sampai saat ini, makanya saya sendiri di majelis-majelis itu ditekankan kepada mereka, hati-hati, ini jam harus disamakan dulu. Iya. Harus disamakan dulu. Karena walaupun jadwalnya sama, tidak akan ketemu sama nanti. Betul. Iya, kalau seandainya jamnya Beda. berbeda-beda. Nah, tadi kan sunnahnya Rasul itu seperti apa? Iya. Itu kalau seandainya buka harus dengan yang manis-manis. Oh, kayak ngelihat saya. Ya, sama. Kalau terima kasih. Masya Allah. Tapi memang betul-betul. Kurma kali ya. Tapi subhanallah, kurma itu gak ada yang putih. Hitam ya. Hitam, iya. Hitam. Makanya kita bisa Masuk ya. Masya Allah. Kayak gue yang lama nih. Nah, Kalau udah kasih caper kan. Kurma itu luar biasa. Jadi memang gak apa-apa lah hitam putih manis. Betul. Setuju nggak? Setuju. Betul, Kak. Tapi putih nggak apa-apa, asal putih susu. Oh. Menyehatkan. Jadi sunnahnya itu kalau kita berbuka puasa itu dengan sesuatu yang manis-manis. Tapi manisnya itu yang alami. Dan manisnya kalau bisa manis yang tidak dimasak. Kenapa? Karena seketika ada pemasakan. Contoh misalkan begini. Di gula tebu contohnya ya. Kalau seandainya katanya kalau belum dimasak itu vitaminnya segala macamnya itu masih lengkap. Tapi seketika sudah dimasak, maka dikonsumsi yang apabila agak lebih itu gak bagus ya. Dari diabetes. Nah, seperti itu. Glukosanya kita terlalu banyak. Jadi bagusnya itu sesuatu hal yang alami. Misalkan contoh yang alami itu kurma gitu kan. Kalau zaman Rasul itu kurma. Tapi saat ini sebenarnya untuk di kita tidak terpacu kepada buah kurma saja. Iya. Yang manis yang alami itu ada buah pisang, Betul. ada buah pepaya. Berarti atau buah-buahan lah ya yang buah-buahan langsung alami itu. manis yang alami. Tapi sebenarnya air putih saja Cukup ya. cukup manis. Kalau seandainya yang nyodorinnya, Mana? wah, masya Allah, Kalau tabarakallah. bakal nggak buka? Tapi subhanallah, tapi memang begitu. Iya. Sesuatu hal yang mempengaruhi rasa itu sebenarnya keadaan. Oh. Iya. Jadi suasana itu contoh begini. Kita menyodorkan sesuatu makanan enak, tapi yang menyodorkan, mohon maaf, asam. Iya. Itu ke bawah asam. Oh. Yang mama Setuju habis nggak? masak gerah ditungguin. Makan itu. Makan teriak-teriak, udah marah-marah kan begitu. Udah kenyang duluan ya kan. Udah minta baju lebaran kan puasanya baru seminggu. Kalau nyodorin anak harus senyum. Nah, Kamu makan betul. tetap senyum aja. Senyum aja itu kuncinya memang subhanallah. Karena gini, senyum itu sesuatu hal yang bagi kita yang senyum itu ada dua kebaikan. Pertama pahala. Yang kedua itu kesehatan. Itu senyum. Iya. Dan itu senyum itu apa ya? Bagi orang yang melihat itu sesuatu hal yang membuat tadi manis. Walaupun misalkan kopi gak pakai gula itu pahit. Setuju gak? Iya. Setuju. Kalau nunduk. Kalau minumnya nunduk. Saya yang lihat. Ini minum kopi nih, kopi diminum nunduk, pahit. Tapi kalau lihatnya ke depan, gak pahit. Nah kalau pas ngeliat ke depan tuh pas sama jenis juga nggak enak kan? Iya, Ya, berarti Apakah misalkan nah itu jadi berbuka puasa kembali lagi kepada materi utama bahwasanya buka puasa itu harus dengan sesuatu yang manis-manis. Yang pertama itu. Yang kedua,
sunnahnya itu kita di samping yang manis alami ya kita kurma atau apa. Bahkan subhanallah, sebenarnya saya sendiri itu punya keinginan, bahkan sempat berjalan kita ngasih bukan puasa tapi kepada mereka yang buka puasanya itu, misalkan kalau saya dulu kan mondok, jadi buka puasa itu apa ya, sesuatu hal yang seperti kurma atau makanan enak itu sesuatu hal yang jarang langka ya, misalnya gitu di pondok-pondok tradisional itu. Sehingga sempat berjalan di jemaah pengajian mereka menitipkan untuk kaji. Karena begini, kalau seandainya kita memberikan bukaan kepada orang yang puasa, terus kita misalkan memberikan 3 orang atau lebih, maka sebanyak orang itu yang kita kasih bukaan, maka sebanyak itu pula puasa yang kita dapatkan. Masya Allah, baru tahu ilmunya loh. Insyaallah tabarakallah. Jadi kita itu mohon maaf bisa gerak cepat. Inilah fungsinya ilmu. Jadi kita puasanya 1 bulan, tapi bisa dapat berbulan-bulan. Karena tadi kita puasanya baru minggu pertama, tapi pahalanya sudah berminggu-minggu. Walaupun cuman segelas air putih pun ya kan? Walaupun. Tapi jadi gini. Jadi puasanya orang yang kita kasih bukaan, pahalanya diberikan kepada kita. Mungkin orang awam berpikir nanti kalau pahalanya dikasih ke kita yang dia gak punya lagi. Iya. Matematika dengan Allah gak begitu. Iya. Masya Gak bisa pakai logika. Gak bisa logika. Makanya dalam keterangan itu gini, Innallaha yudha'iful liman yasha. Allah melipat gandakan bagi mereka yang Allah kehendaki. Dan itu tidak terbatas. Itu jual beli dengan Allah itu seperti itu, luar biasa. Aduh, besok beli Luar Kalau kita deh, biasa. besok deh. Jadi contoh misalkan kita puasa nih, Kita hitung-hitungan jadi. hitungan nih, ada matematikanya. Jadi gini, sebenarnya bagi kita itu kenapa Allah menurunkan hitungan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. jadi 5 dong. Tambah dari awal ya. Kan ada bonus. Artinya bagaimana? Itu perhitungan kita hidup harus ada perhitungan. Maksudnya gini, perhitungan itu sebatas jangkauan kemampuan pemikiran kita dan kemampuan kita berusaha. Kenapa begitu? Karena seketika dalam hal pahala pun, seperti misalkan tadi ada hitungan, kita 1 hari puasa, 2 hari puasa, tapi kita bisa mendapatkan berhari-hari dengan kita bersedekah kepada mereka yang buka puasa. Gak kebayang ya, kita ngasih bukaan 10 orang, 1 hari kita puasa kali 10, Iya makanya. berarti jadi 11. Karena kan kita 1 Tambah 10. tambah 10. 11. Masya Allah. Jadi kita Itu luar hitung biasa. Iya. Itu kalkulator tadi buku udah itu jadi pahala gue udah. Iya. Tapi misalkan gini, Jangan jadi walaupun begini, orang masuk surga itu bukan gara-gara pahala, bukan. Gara-gara ridho Allah bukan Tat. Gara-gara ridho Allah, betul. Ini ustazah nih. Iya. Tanda agak melek kan. Insya Allah Sel. Insya Allah. Ya, Jadi gini, aminin aja. amin aja. Jadi kalau seandainya orang masuk surga gara-gara pahala, jadi apa ya? Seolah-olah ketetapan Allah itu bisa dipaksakan dengan seseorang. Jadi dengan ridho Allah, dengan fadl Allah. Kenapa? Seketika orang masuk surga, misalkan pingin dengan pahala, ada hikayahnya. Ada orang yang setiap harinya ibadah, setiap waktunya ibadah, dia gak pernah berdosa. Karena dia ujlah menyendiri. Dia dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya, dengan wiridnya, dengan sholatnya, segala macamnya. Sampai dia memiliki maunah. Maunah itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada orang soleh, maunah. Diberikan kepada wali, karomah. Diberikan kepada calon nabi, irhas. Kepada seorang nabi, mukjizat. Kepada orang yang tidak pernah menyembah Allah, istidraj, kan gitu, istidraj. Kalau kita insya Allah ya, maunah ya, insya Iya, Allah. Kita bukan wali ya, Iya. wali murid ya. Boleh murid. Wali murid.
Nah seperti itu. Sehingga pada saat itu dia itu makannya itu di sampingnya ada pohon korma. Dia begitu lapar itu berbuah dan langsung matang. Diambil makan. Kan cuma satu. Besoknya gak ada dong. Besoknya lapar lagi. Pasti tengok ada lagi. Dan sudah matang. Kuasanya Allah. Lagi-lagi Masya Allah tabarakallah. Allah. Luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa. Jadi begini Pak. Maaf Pak. Aduh, Kita tadi udah Ibu. cantik namanya. Jadi bapak ibu. namanya ibu-ibu Rainbow. Ibu-ibu. Jadi gini ibu-ibu. Kalau rumah-rumahan, ibu-ibuan. Oh berarti bohongan? Enggak begitu ya. Jadi begini, jadi dalam puasa itu pertama memang dalam berbuka itu sunnahnya tadi disegerakan. Ya. Yang kedua dengan manis. Yang ketiga, tapi yang alami ya, yang alami. Di antaranya yang alami itu yang rasa ataupun rasa di lidah ataupun rasa Alami. Di hati. Oh, di hati. Ya betul. Oh iya benar. Air putih jadi manis. Oh iya benar. nular nih kayaknya Ustaz. Iya. Yang ketiga apa aja? Kita makan tidak boleh banyak. Nabi itu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita Berhenti belum setelah kenyang, kenyangan. Belum berhenti Ustaz. belum pernah berhenti. Rasul itu sedikit makan, makannya sedikit. Iya. Kalau kita Makannya banyak. sedikit-sedikit, Makan. wah ini yang repot. Tapi memang. Jadi gini, sebenarnya secara keilmuan kedokteran dan secara sunnah juga memang makan itu nggak boleh banyak, nggak boleh banyak. Bahkan penelitian itu banyak, misalkan mereka yang mengatakan ya dengan ya itu makanya kalau kita perhatiin puasa itu kan harusnya lebih sehat karena lambungnya lebih banyak istirahat kan gitu. Ya. Tapi nggak tahu kenapa begitu Lebaran itu Penyakit banyak. Kolesterol naik. Darah tinggi. kolesterol naik, darah tinggi naik, Kantong kering ya. Salah pengeluaran Tas juga. Oh iya benar. pengeluaran naik, berat badan Iya. naik, Benar semua. Masya. Pengeluaran juga. Naik. Kalau suami, Aduh, oh enggak ya, enggak naik ya. tukar tambah. Tinggal Masa. Jadi itu bercanda aja. Iya. Maksudnya naiknya naik panjat pohon karena rumahnya bocor. Subhanallah. Jadi kadang kalau seandainya kita berpikir puasa kita itu memang masih jauh lah dibandingkan dengan Nabi. Kenapa? Dari pola makan saja tadi. Pertama kan kita itu memang yang manis. Tapi kan yang manisnya kan lebih banyak kolak, Sirup. betul. Apalagi Apalagi Puding. teh manis, Teh manis. putih, Aduh, teh manis gluk-gluk. Teh manis. juga tuh teh manis. teh apa nih? Itu ngebayang-ngebayangin ya. Es Teh maksudnya manis. teh Teh teh. Ah, teh. Aduh, es teh manis pakai es batu. Wah. Aduh, minum siang-siang Luar itu enak biasa. banget. Masih lama lagi sekarang ya buka puasanya nih. Setengah 3 loh ini. Jadi udah kebayang ya, Iya, subhanallah. benar. Tapi ya itulah. Jadi gini, kadang kita Ramadan itu sesuatu hal yang kita pikirkan, yang kita bayangkan itu minuman enak, makanan enak. Sementara kita tidak pernah membayangkan baca Qur'annya banyak, Tuh, sholat tarawihnya gak kelewat. Waduh. Aduh, juga. Ini yang berat gitu. Kenapa? Karena gini, kalau kita berpikir jauh ya, makanan yang kita makan, pertama tadi, kalau seandainya kebanyakan, bukan memenuhi kebutuhan badan, yang justru malah menumpuk permasalahan kan gitu kan. Iya. Artinya malah nimbul kolesterol, darah tinggi, gula darah, segala macam karena kita banyak kebanyakan. Kenapa? Karena pola pikir kita itu makanan minuman. Saya dulu masih ingat aja waktu kecil itu pulang sekolah nemu buah jambu taruh. Terus kita nyari lagi, simpan lagi. Yang pada akhirnya waktu buka gak kemakan kan begitu. Udah kekenyangan. Hawa saja. Jadi ternyata kita sebenarnya puasa itu supaya keinginan kita itu orientasinya berubah.
awalnya makan minum itu ditahan supaya kita tidak memikirkan itu. Terus kita memikirkan apa? Janji Allah pahala yang luar biasa. Ada rahmat, ada ampunan, ada kebebasan dari api neraka. Itu orientasinya begitu. Kalau kita kan misalkan pegawai itu orientasinya aduh THR-nya. Puasanya baru sehari seminggu udah bisa THR. Gajinya, Masa terakhir tunjangannya. jangan hari raya, gak dirayain, gak tamat puasanya. Masya Allah. Tapi memang kita masih belajar. Artinya banyak hal yang perlu kita perbaiki. Termasuk saya pribadi dengan puasa itu memang banyak yang harus diperbaiki. Karena puasa sesungguhnya itu tidak sebatas menahan makan minum saja. Tapi kita lebih menunggu atau sesuatu yang diidamkan, sesuatu yang dikangeni oleh kita itu dikangenin ya. Oleh kita itu dengan baca Quran. Karena subhanallah dalam sebuah keterangan itu misalkan dari awal Ramadan saja mereka belum masuk bulan Ramadan, terus mereka senang akan datangnya bulan Ramadan. Dan senangnya itu bukan karena mikirin waduh nanti baju lebaran, gak begitu. Nanti ada THR, gak begitu. Nanti ada Ramadan itu makan luar biasa Ramadan kita itu. Sampai kalau sebelum Ramadan itu salak bijinya gak laku. Ramadan biji salak malah dimakan kan. Masya Allah, tabarakallah. Iya, tepung lagi. Luar biasa. Jadi memang gini kesimpulannya yang perlu kita garis bawahi bahwasannya dengan sunnah berbuka itu yang manis alami. Terus disegerakan waktunya, segerakan manis, jangan banyak, Terlalu kenyang. terus yang ganjil ya, maksudnya kita makan satu, kalau nggak satu tiga, kalau nggak tiga. Itu untuk kurma bukan tak? Sebenarnya juga pakai ganjil tuh. yang manis itu kan gini, kalau misalkan di kurma kan bisa ngitungnya gampang. Iya. Kalau misalkan pepaya, melon, berarti kita ngitungnya suapan kita. Iya. Jadi jangan terlalu banyak intinya. Jangan berlebihan. Jangan sampai kolaknya masuk, Nasi ini Padang. masuk. Aduh, kok masalah Padang sumpul. Itu mohon maaf, itu makanan sudah beberapa porsi yang masuk, belum nemu nasi, belum makan katanya. Indonesia tak. Indonesia. Lewat deh makanya Bentar, kayaknya makin aus. Wow. Tapi sejatinya begini, kalau puasa itu semakin kita mengatur makan, insya Allah justru perut kita semakin kuat. Bukan semakin banyak makan kita kuat gak lapar-lapar, bukan begitu. Seperti begini, kalau di pagi hari bulan puasa kita justru gak tidur, justru kita berkeringat, malah di siang hari makin seger. Puasa itu makin seger karena saya mengalami sendiri. Puasa sebelumnya hampir tiap hari goes itu bukan lemes, malah enak badannya. Masya Allah. Ya, kira-kira itu aja ibu-ibu tema kali ini di awal puasa mengenai kayak apa tadi Buka apa? puasa. Tentang buka puasa. Utamanya itu. Sunahnya gimana? Ternyata banyak juga ilmu-ilmu yang mungkin kita juga baru tahu dan kebetulan juga saya juga baru tahu. Dari mulai yang tadi ngasih tiba-tiba ternyata dapat pahala dapat. Ya, selama puasa ini semoga kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dan keberkahan ya, Ibu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di minggu depan dengan Q&A berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.